Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Xavi Hernandez tetap marah-marah walaupun Barcelona lagi menang 4-0. Sementara Erling Haaland kesulitan mencetak gol dalam 3 laga terakhirnya. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Pertama ada Manchester United yang ingin merembak skuadnya termasuk merekrut bek Fiorentina yakni Nikola Milenkovic. Masih di MU mereka juga ingin merekrut Ryan Gravenberch sebagai pengganti Paul Pogba. Masa depan Mauricio Pochettino menjadi pertanyaan setelah PSG tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions. Saat itu mereka disingkirkan Real Madrid dengan agregat 2-3. Situasi tersebut membuat Pochettino semakin dikaitkan dengan Manchester United. Selain itu, Pochettino juga menjadi kandidat kuat untuk menggantikan posisi Ralf Rangnick. Pochettino sendiri berharap PSG bisa segera memutuskan masa depannya di Parc des Princes. Dan kabarnya klub akan mengambil keputusan pada akhir musim. Lini belakang Manchester United kerap mendapat kritik dan dianggap menjadi penyebab buruknya performa tim. Situasi tersebut membuat Setan Merah berencana melakukan perombakan skuad. Kabarnya MU kembali tertarik untuk memboyong bek tengah Fiorentina yakni Nikola Milenkovic. Peluang Setan Merah untuk mendapatkannya pun terbuka cukup lebar. Alasannya karena Fiorentina membandrolnya cukup murah yakni 15 juta euro saja. Kontrak Ryan Gravenberch di Ajax Amsterdam akan berakhir di musim ini. Selain itu, Gravenberch juga memberi sinyal kalau dia nggak akan memperpanjang masa baktinya. Situasi ini membuat sejumlah klub mengantri untuk mendapatkannya, mulai dari Bayern Munchen, Real Madrid, sampai Juventus. Kabar terbaru menyebut kalau MU juga ikut bergabung. MU ingin merekrut Gravenberch untuk mengantisipasi kepergian Paul Pogba. Sejak bergabung dengan PSG, Sergio Ramos mengalami masalah pada betisnya. Hal tersebut memaksa Ramos untuk menepi dari lapangan dan sejauh ini cuma sempat memainkan 5 laga. Ramos pun sadar kalau kepindahannya ke PSG nggak sesuai harapan. Akan tetapi Ramos nggak berminat hengkang dan ingin menetap sampai kontraknya berakhir. Sebelumnya beredar kabar kalau Ramos diminati oleh klub MLS yakni LA Galaxy. Akan tetapi belum diketahui pasti klub mana yang akan dituju Ramos nanti. Next, Xavi tetap marah-marah walaupun Barcelona sudah unggul telak atas Real Madrid. Kita jauh ke Juventus, ada Paulo Dybala yang akan hengkang dan kini menjadi incaran banyak klub. Barcelona sukses mengalahkan Real Madrid pada pekan ke-29 La Liga. Saat itu skuad Blaugrana mengalahkan skuad Los Blancos dengan skor telak 0-4. Walaupun menang dengan skor besar nggak membuat sang pelatih Xavi Hernandez merasa puas. Pelatih asal Spanyol ini sempat merasa kesal pada menit ke-68 pertandingan. Saat itu Xavi kesal karena anak asuhnya terlalu mudah kehilangan penguasaan bola. Selain itu, Xavi juga kesal karena anak asuhnya menurunkan tempo permainan. Masa depan Paulo Dybala di Juventus akhirnya menemui titik terang. Kabarnya penyerang asal Argentina ini akan cabut dari skuad Bianconeri pada akhir musim nanti. Juventus sendiri sebelumnya sudah mengadakan pertemuan dengan agen Dybala pada hari Senin yang lalu. Sayang dalam pertemuan itu sang agen menolak tawaran karena merasa nggak puas. Terkait hal tersebut, sejumlah klub elit Eropa dikabarkan tertarik untuk meminangnya, mulai dari Manchester City, Liverpool, sampai Atletico Madrid. Real Madrid ingin mendatangkan Nicolo Barella yang tampil impresif dalam 2 musim terakhir. Kita pindah ke timnas Italia, ada Roberto Mancini yang memperingatkan untuk nggak meremehkan tim lawan. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang Inter Milan yakni Nicolo Barella. El Nacional mengabarkan kalau Los Blancos serius memboyong Barella ke Santiago Bernabeu. Barella dinilai tampil impresif dalam 2 musim terakhir. Buktinya pada musim lalu gelandang asal Italia ini menjadi salah satu pemain kunci Nerazzurri dalam meraih Scudetto. Kabarnya Real Madrid sudah menghubungi agen sang pemain secara langsung. Akan tetapi El Real disebut kesulitan memboyong Barella karena Inter Milan enggan untuk melepasnya. Media Putih Headlines membocorkan desain jersey baru Inter Milan untuk musim 2022-2023. Jersey ini masih didominasi oleh warna biru dengan motif berwarna hitam.
Selain itu, jersey ini juga masih menggunakan apparel asal Amerika Serikat yakni Nike. Pada bagian depannya mereka menggunakan sponsor baru bernama Digital Beats. Sementara itu untuk bagian sponsor lainnya seperti Lenovo, mereka menempatkannya pada bagian belakang jersey. Menjelang laga playoff kualifikasi Piala Dunia, pelatih timnas Italia Roberto Mancini meminta anak asuhnya untuk gak meremehkan Makedonia Utara. Mancini menganggap kalau laga ini gak akan berjalan dengan mudah. Alasannya karena Mancini menilai kalau Makedonia Utara juga berjuang untuk lolos. Selain itu, Mancini mengatakan kalau timnas Italia gak layak untuk bermain di babak playoff. Alasannya karena skuad Gli Azzurri punya susunan pemain yang mumpuni. Selanjutnya, Erling Haaland kehilangan taji dan sudah nggak mencetak gol dalam 3 laga terakhirnya. Sementara itu ada pembalap MotoGP di Mandalika yang mendapat oleh-oleh bumbu masakan tapi tanpa minyak goreng. Sejak pulih dari cedera, Erling Haaland seakan kehilangan taji untuk mencetak gol. Bahkan di laga terbaru melawan FC Köln, Haaland lagi-lagi gagal untuk mencatatkan namanya di papan skor. Artinya dalam 3 laga terakhir, Haaland belum mampu menyarangkan 1 gol pun ke gawang lawan. Hal ini membuat pelatih Borussia Dortmund Marco Rose turut berkomentar. Rose bilang kalau Haaland belum menemukan sentuhannya pasca mengalami cedera. Akan tetapi Rose juga memuji Haaland yang sudah tampil maksimal membela skuad di Borussia. Ada momen menarik pada perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika beberapa hari yang lalu. Saat itu para pembalap mendapatkan oleh-oleh bumbu masakan khas Indonesia, mulai dari rendang, soto, sampai bubur ayam. Menurut Luhut Binsar Panjaitan, oleh-oleh itu memang sengaja diberikan untuk mempromosikan produk UMKM lokal. 2 tahun terakhir ini pemerintah memang gencar mempromosikan makanan Indonesia lewat program Indonesia Spice Up the World. Pada laga El Clasico kemarin, Barcelona berhasil membantai Real Madrid dengan skor telak 0-4. Setelah pertandingan, skuad Blaugrana langsung merayakannya dengan berselebrasi. Saat itu para pemain berselebrasi di ruang ganti bersama sang pelatih Xavi Hernandez. Xavi sendiri terlihat senang dan memberikan selamat kepada para pemain yang sudah berjuang. Hal ini membuktikan kalau Xavi merupakan sosok pelatih yang punya jiwa kepemimpinan yang sangat bagus. Wasit asal Inggris Mike Dean dikabarkan bakal pensiun pada akhir musim nanti. Kabar ini tentu mengejutkan seluruh pencipta Premier League. Alasannya karena Mike Dean merupakan wasit yang cukup ikonik. Mike Dean sendiri pernah memimpin pertandingan kontroversi yang masih diingat sampai sekarang. Salah satunya adalah laga Chelsea melawan Arsenal di Liga Premier tahun 2015 lalu. Saat itu Mike Dean memberikan kartu merah kontroversial kepada Diego Costa. Bayern Munchen tertarik untuk mendatangkan Ryan Gravenberch dan sudah mengajukan tawaran yang serius. Sedangkan Ronald Koeman tinggal selangkah lagi untuk melatih timnas Belanda. Bayern Munchen dikabarkan serius untuk merekrut gelandang tengah Ajax Amsterdam yakni Ryan Gravenberch. Kabarnya klub berjuluk di Rotten ini sudah menyiapkan sejumlah dana. Dilansir dari media sport, klub asuhan Julian Nagelsmann ini sudah mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro. Sayang tawaran tersebut nggak digubris oleh Ajax Amsterdam. Alasannya karena mereka baru akan melepas Gravenberch dengan harga sekitar 35 juta euro. Ronald Koeman dikabarkan selangkah lagi untuk menjadi pelatih timnas Belanda. Kabarnya mantan pelatih Barcelona ini sudah mencapai kesepakatan terkait hal tersebut. Koeman digadang baru akan melatih timnas Belanda setelah perhelatan Piala Dunia 2022. Koeman sendiri bukanlah sosok asing bagi skuad Oranje. Alasannya Koeman pernah menukangi skuad Orange selama 2 tahun yakni 2018 sampai 2020. Next, setelah disponsori oleh Spotify, jersey Barcelona bisa diisi oleh nama-nama musisi. Kita jauh ke sepak bola tanah air, ada Bali United yang semakin kokoh di puncak klasemen setelah menekuk Madura United. Barcelona resmi bekerja sama dengan aplikasi musik terkenal yakni Spotify. Kabarnya kerjasama ini membuat stadion Camp Nou akan mengalami perubahan nama. Selain itu, nama Spotify ini juga akan terpampang pada bagian tengah jersey. Ada rumor juga yang mengatakan kalau jersey tersebut akan menggunakan sponsor dengan nama artis dari Spotify.
Jadi bukan gak mungkin kalau jersey Barcelona nantinya akan diwarnai dengan nama-nama seperti BTS sampai Justin Bieber. Bali United kembali meraih 3 poin di pekan ke-33 BRI Liga 1. Pada laga tersebut, skuad Serdadu Tridatu melibas Madura United dengan 2 gol tanpa balas. Gol pertama Bali dicetak oleh Ilyas Pasojevic pada menit ke-24 pertandingan. Berikutnya di babak kedua, Bali menggandakan keunggulan lewat Eber Besa di menit ke-59. Skor 0-2 ini bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Hasilnya Bali semakin dekat untuk merengkuh gelar juara. Kini mereka unggul 5 poin dari Persib yang berada di peringkat kedua. Guys, kita baca-bacain komentar ini dari Wildan Pangestu. Di saat Benzemamu tidak dimainkan, disitulah Real Madridmu dipermainkan. Wah, banyak ya guys yang balas sampai 32, pada debat semua lagi. Next, ini dari Ari Sinaga. Skor sementara BMKG 1-1 pawang hujan. Wah, kira-kira siapa ya guys yang menang? Komen di bawah, sampai jumpa.